Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, ini adalah terusan untuk pembahasan soal literasi bahasa Indonesia pada TO pertama ya. Kita kemarin sudah membahas soal nomor 1 sampai 10. Nah, sekarang dari nomor 11 sampai 20, insya Allah, kalau keburu. Nah, ini untuk nomor 11. Nomor 11 itu yang ditanyakan adalah tema. Yang ditanyakan tema penggalan cerita. Nah, berbicara mengenai tema berarti tema itu adalah inti dari suatu ceritanya. Sehingga Ananda perlu membaca keseluruhan isi teks terlebih dahulu. Dimulai dari sini. Yang akan mereka lakukan tidak berarti apa-apa baginya. Lagi pula dia tidak ingin disibukkan dengan perbuatan mereka. Alangkah damailah jiwanya walaupun itu tidak akan bisa menembus segala kebaikannya. Jika dia bisa menghentikan sedikit kepayahannya, setidaknya dia ingin semangat untuk berusaha berbakti kepadanya. Dan ke bawahnya ada percakapan ya antara dua tokoh. Dan percakapannya kalau kita baca ini perbedaan pandangan antara si Mar sama Alfian ya. Mar itu siapa nama aslinya? Ya si Mar lah ya. Nah, nomor 11 sehingga tema yang paling tepat untuk nomor 11 ini tadi sudah terscan bahwa di sini yang paling tepat itu adalah pandangan atas perbuatan tidak bermanfaat, kegelisahan seorang anak, usaha yang dilakukan. Nah ini jawabannya adalah C. Usaha yang dapat dilakukan seorang anak untuk berbakti kepada orang tua atau kepada ibu ya di sini lebih spesifik. Dari mana dapatnya? Dari sini. Kesedihannya tak ingin hinggap di dadanya. Jiwanya walaupun tak akan bisa menebus segala kebaikannya. Itu ke siapa? Ke ibu. Jika dia bisa menghentikan sedikit kepayahannya untuk berbakti. Nah, ini yang paling penting. Ada kata kunci, berbakti kepadanya gitu. Kemudian ke bawahnya nih, ini percakapan-percakapan. Asulin nama bagiku tuh. Kan kamu masih kecil, bro, dan lain-lain. Jadi intinya ini memang tidak sama gitu ya. Tidak sama tidak sama paham ya. Ada yang mengajak untuk apa ini? Berbuat sesuatu lah ya. Kalau yang satunya lagi tidak mau gitu. Karena tadi alasannya berbakti kepada orang tua. Dibuktikan dengan apa lagi bahwa dia ingin berbakti kepada orang tua di sini nih. Ya, apa yang akan kalian lakukan tidak baik. Kita pahamkan bagaimana hukumnya kita bersama-sama dengan lawan jenis, bukankah ada batasannya gitu. Nah, sehingga bisa jadi pesan tersirat atau tersuratnya itu nanti di teks-teks sebelumnya ada nih dialog-dialog bersama dengan ibunya yang mengisyaratkan bahwa itu tidak baik gitu. Mungkin ya. Tapi secara tekstual kata kuncinya ada di sini. Berusaha berbakti kepadanya. Sehingga jawaban yang paling tepat itu C. Kalau keteguhan pandangan seorang anak saat mendapat berbagai tantangan itu enggak juga. Karena tantangannya hanya satu tadi ya. Gambaran perilaku dan sikap yang berbeda generasi muda saat ini itu juga tidak. Jadi yang paling tepat untuk temanya itu yang C. Kemudian untuk nomor 12 ini kalimat yang dapat menggambarkan sikap terpuji tokoh utama. Sikap terpuji tokoh utama. Jadi tadi si tokoh utamanya kan diajak berbuat hal yang tidak gitu atau yang dianggap oleh si tokoh utama itu tidak baik. Sehingga untuk nomor 12 ini jawabannya yang akan mereka lakukan tidak
Berarti apa-apa kamu tidak ingin seperti mereka? Ayo bangkitlah. Dia tidak ingin kesedihannya. Mengapa jiwamu dibebani dengan persoalan lagi pula dia tak ingin disibukkan dengan perbuatan mereka? Ini jawabannya yang C ya. Dia tak ingin kesedihannya terus berada pada dadanya. Kenapa jawabannya itu ada di teks tadi? Nah, ini itu. Jadi itu sikap terpuji kan bahwa kita enggak ingin atau tidak ingin kesedihannya terus hinggap di dadanya. Ini makna kias sebetulnya ya. Jadi ada di dada itu kan biasanya kalau kita sedih agak sesak tuh dada gitu. Nah, ini tuh makna-makna kias. Jadi tidak lugas bahwa sedihnya teh ada di sini enggak gitu. Tapi ini makna kiasnya. Jadi jawabannya untuk nomor 12 C. A, B, D, dan E itu enggak tepat ya, kurang tepat. Kemudian nomor 13 pesan tersirat melalui penggalan cerita di atas adalah ini pesan tersirat artinya ada pesan di dalam teks yang tadi dibaca. Maka untuk teksnya ini karena tadi dari nomor 11 ini seperti jenis soal yang kemarin ya. Kalau ada teks yang dibaca, kemudian teks itu untuk beberapa soal, pasti itu runut atau linear gitu. Yang pertama berbicara ini, kedua berbicara apa, ketiga apa. Itu pasti merupakan suatu clue-clue. Nah, karena di sini temanya berbakti, kemudian yang kedua juga sikap terpujinya untuk menghilangkan setidaknya beban di dadanya atau permasalahan ataupun kesedihan di dadanya. Nah, 13 pesan tersiratnya di sini pasti ya sudah kita cek aja yang ada kata ada kaitannya dengan berbakti kemudian tidak ingin kesedihan terus berada pada dadanya. Sehingga nomor 13 ini ya udah ini D. Berusaha keraslah untuk berbakti kepada ibu. Mana? Oh, ini nggak bisa dikatasin. Nah, jadi 13 itu D. Berusaha keraslah untuk berbakti kepada ibu. Kalau jangan sekali-sekali melawan orang tua, nggak ada ya indikasi ke sana. Kemudian tidak baik mengajak orang secara paksa. Nah, ini bisa jadi karena ada teman-temannya yang memaksa si tokoh utama atau mempengaruhi lah ya. Udah tahu nggak mau gitu, tapi masih terus diajak. Pilihlah sikap dan perbuatan yang terpuji. Ini juga kurang tepat. Hargailah orang yang memberikan suatu nasihat. Ini bisa jadi. Tetapi lagi-lagi lihat ke temanya. Temanya kan ini berbakti kepada ibu nih. Di nomor 11 sudah ada clue-nya. Di 12 juga ditambah clue-nya. Nah, maka 13 itu harusnya linear juga dong. Gitu. Sehingga kalau pilih yang B dan E itu kurang tepat. Karena pesannya itu adalah si tokoh ingin berusaha sekeras mungkin untuk berbakti kepada ibunya. Gitu. Jadi ingat konsep linearitas. Nah, nomor tadi 13 gitu. Oh iya, tadi 13, sekarang 14. Nilai kehidupan yang dapat diambil dari penggalan cerita di atas adalah nilai-nilai apa? Nilai itu kemarin di kelas, enggak kemarin, sudah dibahas di kelas bahwa nilai-nilai itu ada banyak. Kalau Bapak pertama itu nilai agama dulu yang diambil, yang disimpan. Agama, sosial, budaya, dan lain-lain. Nah, maka kalau yang ini yang paling cocok adalah nilai moral ya. Nilai moral, moral. Jadi ada kaitannya dengan etika yang kayak gitu ya. Moral, moral, moral si tokoh terhadap eh, ya terhadap orang tuanya gitu. Kemudian ketika dihadirkan konflik juga tetap dia bermoral gitu. Sehingga jawaban yang paling tepat itu untuk nomor 14 ya. Nah, kemudian nomor 15 sudut pandang yang digunakan pada penggalan cerita di atas adalah
Ini sudut pandang. Sudut pandang itu secara sastra dalam penulisan ada dua. Sudut pandang orang pertama dan ada sudut sudut pandang orang ketiga. Nah, adapun pertama dan ketiga itu dibagi-bagi lagi. Ada utama, ada sampingan, ada serba tahu, kemudian ketiga terbatas, kedua serba tahu. Kedua jarang ya, jarang yang menggunakan. Intinya pertama dan ketiga. Nah, yang menjadi permasalahan di sini yang harus diperhatikan adalah si pengarang itu ada di mana. Apakah dia jadi tokoh utama atau pertama utama, pertama sampingan, ketiga serba tahu, atau ketiga terbatas. Nah, maka untuk mengetahui hal ini, kita share dulu ya perbedaan-perbedaan dari sudut pandang orang pertama dengan ketiga. Sebentar, kita share dulu supaya terlihat. Nah, ini untuk tabel, setidaknya secara sederhana. Untuk tabel pembeda antara sudut pandang orang pertama dengan orang ketiga. Nah, kata gantinya itu biasanya menggunakan, kalau orang pertama itu menggunakan aku, saya, kami, kita. Nah, kalau sudut pandang orang ketiga, dia, ia, mereka, atau langsung ke nama tokohnya. Tadi ada kan nama tokohnya ya? Nah, kemudian si peran narator kan suka ada tuh narator-narator di dalam suatu cerita. Kalau narator sudut pandang orang pertama itu salah satu tokoh dalam cerita, baik utama maupun sampingan. Jadi kan tadi ada sudut pandang orang pertama utama dan sampingan. Itu hanya sebatas dia tokoh utama atau bukan gitu. Itu saja pembedanya. Nah, kalau di sudut pandang orang ketiga, si naratornya ini nih berada di luar cerita dan menceritakan tokoh-tokoh di dalamnya. Itu jadi kita teh menceritakan tokoh yang lain, tidak menceritakan diri sendiri, tapi bisa si pengarang itu menceritakan tokohnya yang lain. Nah, perbedaan dengan yang serba tahu itu si pengarang ya serba tahu gitu. Bisa menceritakan misalnya ada tokoh Irfan, si pengarang bisa menceritakan tokoh Irfan. Kemudian datang lagi tokoh Miftah, bisa menceritakan tokoh Miftah gitu. Dan kadang-kadang untuk si sudut pandang orang ketiga ini langsung jadi dirinya, langsung jadi Irfan gitu, langsung jadi Miftah dengan kata-kata ataupun dengan menyebutkan namanya. Irfan pun termenung, sedih. Dia diam di pojokan sambil menangis terseduh-seduh. Misal, gitu. Itu untuk peran narator. Jadi ada naratornya. Lingkup pengetahuan ya terbatas kalau untuk sudut pandang orang pertama. Pada apa yang diketahui, dilihat, dirasakan si tokohnya saja. Tapi berbeda dengan tokoh sudut pandang orang ketiga. Ini lebih luas karena serba tahu gitu. Jadi dia tahu isi hati si tokoh A, tahu juga si tokoh B, si tokoh C tahu juga gitu. Sehingga ya serba tahu gitu, tidak ada batasannya, tidak ada batasannya. Tingkat kedekatan memberikan pengalaman yang sangat pribadi, subjektif, dan secara langsung. Kalau untuk yang sudut pandang orang ketiga memberikan jarak tertentu antara pembaca dan tokoh, menciptakan narasi yang lebih objektif. Artinya kita enggak semata-mata menyoroti aku gitu. Tetapi tiba-tiba kita loncat dari menceritakan Irfan, tiba-tiba dari sudut pandang Miftahnya diceritakan juga bahwa dia meninggalkan ruangan ternyata sakit hati dengan kata-kata si tokoh Irfan misalnya. Nah, itu sudut pandang orang ketiga. Dari kredibilitas, ya tergantung pada kejujuran persepsi si tokohnya itu. Bisa jadi si naratornya tuh kalau di sini tidak dapat dipercaya. Artinya ya kan sudut pandangnya juga berdasarkan sudut pandang orang pertama gitu. Jadi kumaha saya aja gitu. Gimana saya menceritakan si tokoh tersebut. Tapi kalau orang ketiga lebih objektif dapat dipercaya
karena nanti ada pandangan-pandangan lain. Misalnya ada konflik dari satu gengnya bubar atau ya circle lah ya, circle-nya bubar karena sesuatu. Nah, yang bubar itu kan menjadi dua kubu. Yang satu kubu menyalahkan kubu yang satunya lagi. Katakanlah kubu A dan kubu B. Nah, kalau untuk sudut pandang orang pertama itu pasti terus dicecar. Misalnya si tokoh utamanya ada di kubu B atau di kubu A, maka terus menyalahkan kubu B gitu. Tapi kalau untuk orang ketiga itu lebih objektif. Nanti si A menyalahkan si B juga akan menyalahkan si A. Nah, dari situ nanti akan muncul titik tengah. Maka muncullah tokoh-tokoh yang memang mendamaikannya atau tritagonis itu nanti. Nanti muncul kemudian oh ternyata ini kesalahpahaman. Ini menganggapnya seperti apa yang A, yang B menganggapnya seperti apa juga gitu. Sehingga ya udah itu bertolak belakang saja, salah paham gitu. Nah, ini untuk contoh kalimat, kalau sudut pandang orang pertama itu, aku terkejut melihatnya berdiri di depan pintu. Tuh, ada kata aku. Tapi kalau untuk sudut pandang orang ketiga, ia terkejut melihat Ani berdiri di depan pintu. Aku melihat, ia terkejut melihat Ani. Tuh, ada perbedaannya gitu. Jadi intinya secara mudahnya kalau ada kata aku itu sudut pandang orang pertama. Kalau ada kata iya, dia, kemudian disebutkan namanya itu sudut pandang orang ketiga. Nah, begitu itu untuk materinya kita stop dulu. Pindah lagi ya. Hmm, sini ya. Nah, kita ke sini lagi. Bentar, tunggu dulu hilang ini. Hilang-hilanginnya gimana nih? Hide. Nah, sehingga si sudut pandangnya itu sudut pandang yang mana? Ya udah, ini sudut pandang orang ketiga itu sudah pasti ya. Orang ketiganya yang serba tahu nih yang ini, yang C. Kenapa sudut pandangnya yang serba tahu? Karena di sini nih ada kata mana tadi? Dia tak ingin kesedihannya yang akan mereka lakukan. Kemudian, Mar, kenapa kolot banget sih pikiranmu? Apa kamu tidak ingin seperti mereka? Ayo, bangkit. Bangkitlah, kamu ikut juga sama kita deh. Gitu. Nah, itu mengindikasikan bahwa sudut pandangnya orang ketiga. Tapi Pak ini ada kata-kata eh, apa kutipan langsung yang menyebutkan nama gitu. Ini seakan-akan tokoh utamanya muncul. Iya, memang sudut pandang orang ketiga memang seperti itu. Yang serba tahu. Jadi di sini kita atau si penulis memosisikannya sebagai si tokoh gitu. Kemudian enggak Alfian. Oh ini berarti Alfian ya. Kalau aku ikut kalian, nanti itu akan semakin sulit dan lama bagiku untuk sedikit saja melegakan hati ibuku. Oh ini ya ibuku ada di sebelah sini. Jadi dibales tuh. Ini berarti menjadi simar. Ini kata-kata simar. Kalau ini Alfian berarti gitu. Nah, si pengarang serba tahu apa yang diucapkan, serba tahu apa yang dipikirkan oleh si tokoh. Gitu. Itu untuk soal nomor 15. Jam 9 lebih 15. Nah, ini untuk soal nomor 16. Nomor 16 ini berbicara mengenai jahe. Jahe ini bahasa ilmiahnya, ini kandungannya. Kemudian, oh ini populer ya, populer. Jahe tergolong banyak dimanfaatkan. Ini bermanfaat mengurangi kesehatan, jaga penyakit. Penyakit jantung. Udah, weh lah. 16. Berdasarkan bacaan di atas yang dapat dijadikan sebagai alasan logis tanaman jahe sebagai tanaman obat yang populer adalah 16 itu
Yang ditanyakan adalah anggapan logis. Anggapan logis siapa? Anggapan logis dari teks ya. Anggapan logis dari teks. Kenapa sih si tanaman jahe itu merupakan tanaman obat yang populer? Nah, maka jawaban yang ini kita cek dulu, cek ke teksnya. Di teksnya memang ada kata-kata populer di sini. Paling populer sejak ribuan tahun yang lalu. Pasalnya berarti ini kenapa? Alasannya gitu ya. Alasannya si jahe itu terkenal. Rimpang jahe mengandung senyawa kimia yang berfaedah antara lain ini dan mineral banyak lah. Itu bahasa ilmiah ya. Nah, sehingga nomor 16 ini jawaban yang paling tepat itu adalah E. Senyawa rimpangnya memiliki banyak manfaat. Rimpang jahe mengandung senyawa yang berfaedah. Faedah itu manfaat gitu. Sehingga kalau di sini yang bermanfaat ketahuan jawabannya, maka disinonimkanlah berfaedah dan bermanfaat gitu. Nah, kalau usianya mencapai ribuan tahun, ngapain kalau ribuan tahun juga kalau tidak ada manfaatnya mah gitu ya. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya kan gitu ya. Jenis-jenisnya termasuk pada rempah-rempah. Jenisnya termasuk rempah-rempah. Iya, rempah-rempah. Banyak kan rempah-rempah. Ada yang bisa dimanfaatkan, ada juga yang tidak. Rimpangnya banyak mengandung senyawa. Rimpangnya bisa dimanfaatkan untuk minuman. Sebetulnya kecohannya ada di C ya, di C dan E. Tapi yang paling tepat itu adalah senyawa rimpangnya memiliki banyak manfaat nih yang berfaedah, mengandung senyawa kimia yang berfaedah. Kalaupun yang C mengandung senyawa enggak enggak cuma jahe aja rasanya mah yang banyak mengandung senyawa. Misal ada jamur. Jamur itu banyak senyawanya. Hanya senyawanya itu bermanfaat atau tidak gitu. Jangan-jangan racun. Senyawanya mayoritasnya racun ya tetap tidak bermanfaat gitu. Maka dipatahkanlah dengan yang E. Banyak manfaat. Itu untuk nomor 16. Nomor 17-nya, bentar ke atasin gak enak. Pernyataan berikut yang sesuai dengan bacaan di atas adalah pernyataan. Ini berarti ada suatu pernyataan A, B, C, D, E itu pernyataan yang paling sesuai dengan teks yang mana. Yang A, tanaman jahe memiliki batang yang menjalar di bawah tanah. Pada ribuan tahun lalu jahe telah digunakan untuk kesehatan. Yang B gitu ya. Eh, ribuan tahun. Enggak. Di sini cuma ribuan tahun yang lalu doang. Populer. Kemudian tanaman jahe menyembuhkan penyakit. Tidak ya, ini nih. Mengurangi, menjaga kesehatan dan mengurangi. Jahe sering diminum mencegah terjadinya rasa mual di perut. Mual, cek mual, ada gak? Seperti mual ya. Ketika jahe mengandung antibiotik alami yang mampu mengobati masalah perut seperti mual. Ketika nggak ada indikasi bahwa si jahe itu sering diminum ketika mual. Nggak ada. Yang E, jika merasa pusing, Anda dapat terus mengonsumsi jahe. Nggak ada di sini kayaknya. Tadi di scan nggak ada juga pusing konsumsi jahe. Tidak ada. Nah, kemungkinan jawabannya yang A. Tanaman jahe memiliki batang yang menjalar di bawah tanah. Cuma Bapak nyari tadi scan nggak ada juga. Cuma rimpang. Pasalnya rimpang jahe. Kan jahe itu yang dimanfaatkan seperti akar-akarnya. Nah, Bapak curiga si rimpang itu adalah akar. Bentar, KBBI. Rimpang. Rimpang. Rimpang, batang menjalar yang terdapat di bawah tanah menghasilkan
kuncup yang akan menjadi batang ke arah atas dan akar ke arah bawah seperti kunyit dan haila ricum. Ya, berarti benar. Rimpang itu benar rimpang ya. Jadi batang yang di bawahnya itu yang di bawah tanahnya. Berarti emang benar jawabannya. Batang yang menjalar di bawah tanah gitu. Makanya tadi agak di skip dulu karena nggak tahu jawabannya. Tapi ternyata rimpang memang setelah dicek KBBI itu adalah batang yang menjalar. Gitu. Hanya Bapak tahu bahwa si jahe lagi. Bahwa si jahe itu bawahnya yang dimanfaatkan. Itu untuk 17, kemudian ke 18, mana 18 terlewat. Pada bacaan di atas terdapat pernyataan jahe mengandung antibiotik alami yang mengandung maksud bahwa jahe itu adalah antibiotik alami, berarti memiliki berbagai senyawa mampu mencegah. Oh, ini habis baterai. Bentar ya. Nah, antibiotik alami. Kemungkinan menyerang tubuh ini kurang tepat. Kemudian tersusun dari unsur-unsur yang dapat mencegah terjadinya terdiri atas senyawa yang melawan bakteri-bakteri berbahaya mungkin. Mampu mencegah berbagai bakteri ketika tubuh terserang penyakit. Mempunyai kemampuan untuk menghambat pertumbuhan dan menghancurkan bakteri atau berbagai. Nah, jawabannya sepertinya yang paling cocok. Jadi antibiotik itu kan sebenarnya untuk menghambat pertumbuhan ataupun menghancurkan bakteri-bakteri. Makanya kalau diberikan antibiotik itu harus dihabiskan karena fungsinya untuk menghambat pertumbuhannya. Kalau nggak dihabiskan, ada indikasi nanti malah jadi kebal si virus ataupun bakterinya gitu karena tidak selesai. Jadi jawabannya itu 18E ya. Kemudian 19, ketika cuaca dingin dan hujan, Anda dapat mengonsumsi minuman yang berkomposisi gula pasir, sereal, jahe, temulawak, kencur, banyak banget. Jadi apa rasanya? Water, aduh ini ke atas ya. Kita cek dulu aja deh. Kita cek di atas jahe itu namanya apa? Jahe, Jingiber. Berfaedah. Orange minyak, ginger, serat. Oh, ini kandungan yang ada di dalam jahenya ya. Jahe itu nama ilmiahnya Jingiber. Gak enakan ya, Jingiber. Jingiber, cari. Nah, ini ada. Udah 50% lagi. Udah jawabannya, Dek. Mau itu 10% kalium, protein, zinc, zat besi, vitamin, kurkuma plus. Nah, itu sebetulnya nggak ada juga di dalam teksnya ya. Jadi ya udah pasti yang D karena ini ada si jahe. Jahe 50% tuh. Jahe 50% ya udah komposisi si airnya 30%. Sisanya ya itu mah untuk rasa membuat rasanya lebih enak aja. Nah, nomor 20 inilah ya. Bentar lagi masuk. Berdasarkan isi bacaan di atas, jahe dapat dicampurkan pada makanan atau minuman yang tidak biasa dikonsumsi orang tertentu. Kata kuncinya adalah tidak biasa dikonsumsi orang tertentu. Makanan minuman yang dimaksud adalah makanan laut, minuman herbal, enggak ya herbal. Kan jahe juga herbal sama. Susu kambing ini mungkin ya. Susu kambing murni mungkin. Makanan berminyak enggak. Minuman berkarbonat juga tidak. Nah, maka makanan laut atau susu kambing murni ini yang paling mungkin. Makanan laut ditambah jahe emang jadi enak. Emang jadi enak, tapi mayoritas makanan-makanan laut itu disenangi oleh masyarakat. Maka yang tidak bisa dikonsumsi orang tertentu biasanya adalah susu kambing murni, belum ada apapun. Susu kambing yang
cuma saset aja ketika Bapak nyoba nggak enak banget karena bau amis gitu. Nah, apalagi yang murni, yang langsung gitu. Nah, maka ini jawabannya. Jawabannya adalah C. Ketika ditambahkan jahe, jahe itu bisa menetralisir dari bau amisnya. Makanya kalau masak-masak tuh di dapur, kalau kalian membantu orang tua, hampir selalu ada jahe. Jahe, jahe, dikasih jahe, kasih jahe. Supaya tidak bau amis. Bau amisnya agak hilang lah setidaknya. Nah itu dari soal nomor 11 sampai 20 sampai sini dulu. Nanti insya Allah dilanjutkan kembali untuk soal nomor 21 sampai 30-nya. Baik, terima kasih yang sudah menonton Bapak akhiri. Semoga bermanfaat ya Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.